kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan yang pertama, bahwa ketika kita melihat perikop ini, kita tahu ini adalah hukum kasih yang Yesus ajarkan. Dan uniknya ini sudah dikatakan di dalam Taurat Musa. Hukum kasih yang Yesus ajarkan ini adalah hukum kasih yang terutama dan yang pertama. Maka mari kita melihat ketika dikatakan melalui perikop ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apakah kita mengasihi? Setia, taat, dan patuh akan peraturan yang Dia lakukan dan melakukan perintahnya. Maka yang bisa kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang ingin dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan hidupmu. Jangan hanya dengan bibir kita mengatakan mengasihi Tuhan, tapi tidak ada yang dapat kita lakukan. Rajin ke gereja, tetapi tidak ada faedah di dalam kehidupan, tidak ada buah dari mengasihi Tuhan itu. Karena itu, kalau kita melihat dari hukum Taurat, mengasihi Tuhan Allah itu adalah hukum Taurat yang pertama dan yang keempat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain selain aku. Maka mengasihi Tuhan, jangan menjadikan Allah lain menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Jangan menjadikan dunia ini menjadikan Allah kita. Jangan lebih penting dunia ini daripada Allah kita. Jangan membuat bagimu patung. Jangan ada yang kita lakukan kekuatan di dunia ini. Saya tidak tahu apakah masih ada kelakuan kita ketika kita bermimpi misalnya, ternyata saya mendapatkan ilham ini. Akhirnya dia pasang nomor itu. Yang ingin saya katakan, mungkin kita percaya akan kekuatan dunia ini, tetapi kekuatan yang paling besar hanyalah kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sering sekali kita memakai nama Tuhan untuk menjatuhkan orang lain. Bahkan kita berdoa kepada orang lain dengan kata Tuhan tetapi menjatuhkan orang lain. Jangan menyebut nama Tuhan Allah. Di dalam buku RPP kita mengatakan, jangan pernah menggunakan nama Tuhan untuk bersaksi kepada tentang kejahatan orang. Jangan menyebut nama Tuhan, ingin mengatakan jangan memakai nama Tuhan untuk menjatuhkan orang lain, bahkan bersumpah. Demi Tuhan, dia pasti akan mampus. Yang keempat, kalau kita melihat, ingat dan kuduskanlah hari Tuhan. Sudah seberapa kuduskah hari Minggu kita lakukan? Manakah yang lebih penting? Apakah karena pekerjaan kita tidak memiliki waktu untuk ibadah? Tidak ada alasan karena pekerjaan kita tidak datang beribadah. Berbagai macam jadwal yang sudah di gereja berikan. Ada pagi, siang, sore, malam. Artinya kita tinggal memilih. Karena tidak ada pekerjaan yang sampai 24 jam. Tetapi mana yang kita prioritaskan? Apakah kita mencari Tuhan atau dunia ini? Karena itu mengasihi Tuhan Allah, mengasihi dengan segenap hati, tidak hanya melalui perkataan, tetapi melalui tindakan, lifestyle hidup kita. Apakah lifestyle yang mengasihi Allah? Apakah Dia yang utama di dalam hidup kita? Ataukah Dia hanya pemuas kebutuhan kita? Ketika kita bersusah hati, kita mencari Tuhan. Ketika kita senang, kita tidak ingat. Mengasihi Allah, menjadikan Allah adalah sumber di dalam hidup kita, bukan pemuas kebutuhan kita. Karena itu, dengan apapun pekerjaan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari mengasihi Tuhan melalui pekerjaan. Mengasihi Tuhan melalui pergumulan hidup. Mengasihi Tuhan melalui segala macam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan,
Kami diingatkan akan firman-Mu untuk mengasihi Engkau melalui hidup kami, dengan kekuatan kami, dengan pikiran kami, dengan akal budi kami, menjadikan Engkau adalah yang terutama di dalam hidup kami. Ajarkan kami agar tidak terlalu bergantung akan dunia ini, tetapi kami hanya mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat Advent yang ketiga Bapak Ibu. Tetap menjaga protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, setia memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Selamat Advent ketiga.